warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya. Nah, pagi ini kita akan mulai pembelajaran kita. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Namun, kali ini kita masuk pada subtema 2. Apa coba? Iya, benar sekali. Subtema 2 yaitu perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Nah, untuk materi pembelajarannya, Ibu sajikan melalui video ya. Mohon ditonton. Adik-adik, kita kembali lagi ke tema 1 ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Namun, kali ini kita pindah pada subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1 dan 2. Dengan tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat memeragakan kuat dan lemah. Yang terakhir, siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Nah, di materi sebelumnya sudah dijelaskan kan bahwa manusia adalah makhluk hidup. Salah satu ciri manusia adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari dalam kandungan, seperti materi sebelumnya. Setelah lahir, kita mengalami pertumbuhan dari apa coba? Nah, perhatikan gambar berikut. Kita mengalami pertumbuhan dari yang namanya bayi, kemudian anak-anak, setelah itu remaja, dan yang terakhir apa? Iya, benar sekali, dewasa. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak terjadi secara terus-menerus. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti. Akan tetapi, perkembangan emosi dan pikiran manusia tidak. Manusia dikatakan mengalami pertumbuhan dengan perkembangan apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tolong simak ya, gambar berikut. Yang pertama, gambar apa ayo? Iya, gambar yang pertama adalah bertambahnya tinggi badan. Dan ciri yang kedua adalah bertambahnya berat badan. Ciri yang ketiga adalah bertambahnya kuat. Dan ciri yang keempat adalah bertambahnya pintar. Mari kita amati gambar berikut secara bersama-sama. Dari gambar tersebut, pertumbuhan dan perkembangan apa ya yang terjadi? Ada yang tahu? Iya, pada gambar pertama terlihat ketika masih kecil kesulitan memegang botol susu. Akan tetapi di gambar kedua setelah tumbuh bertambah besar, yang ini ya, setelah tumbuh bertambah besar dan kuat, dengan mudah memegang botol minum yang lebih besar dan lebih berat dari botol susu. Karena kekuatan tangan dapat dilatih dengan kegiatan olahraga dan menari. Mari mencoba contoh gerakan kuat dan lemah tangan saat menari. Gerakan pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan. Dan berikut adalah menggerakkan tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan-lahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan. Nah, gerakan ketiga, bentangkan kedua tangan ke samping, lalu
bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Dan gerakan kelima, menggerakkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang benar. Dan gerakan keenam adalah bertepuk tangan dengan divariasikan dari gerakan yang lemah sampai gerakan yang kuat. Misalnya, bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Kita sebagai manusia mengalami pertumbuhan dari lahir sampai sekarang. Bagaimana perasaanmu ketika mengingat pertumbuhan? Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup secara berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati perbedaan. Sikap saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan terdapat pada Pancasila. Nah, ada yang tahu bunyi sila kedua dalam Pancasila? Ada yang tahu tidak? Iya, benar sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan apa ya? Ada yang tahu? Iya, bersimbolkan rantai emas. Simbol rantai emas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh perilaku pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Ya, yang pertama, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang kedua, ada gambar apa? Ya, membantu teman yang terjatuh. Adik-adik di kelas 1, adik-adik sudah belajar dan mengenal lambang bilangan puluhan, bahkan hingga puluhan ribu. Mari kita belajar cara penjumlahan dengan menggunakan teknik menyimpan dan teknik tidak menyimpan. Kita mulai dari yang pertama ya, penjumlahan teknik tanpa menyimpan. Soalnya, 2.653 ditambah 3.302. Hasilnya berapa ya? Iya, mari kita kerjakan. 2.653 ditambah dengan 3.302. Begini cara mengerjakan dengan cara bersusun. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Nah, 6 ditambah 3 berapa? Iya, benar sekali. 9. Dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, 2.653 ditambah 3.302 hasilnya adalah 5.955. Adik-adik mengerti? Ya, baik. Kita lanjutkan dengan penjumlahan teknik menyimpan. Dengan soalnya 1.200 ditambah dengan 2.900. Mari kita jumlahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, 2 ditambah 9 berapa? Iya, benar sekali, 11. Jadi, 11 ditulis 1, diingat 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ditambahkan dengan 1 yang disimpan. Menjadi 4. Nah, jadi hasil dari penjumlahan 1.200 tambah 2.900 sama dengan 4.100.
Nah, adik-adik sudah mengerti kan? Iya, materinya sampai di situ ya. Terima kasih. Nanti Ibu Guru akan bagikan tugas untuk adik-adik. Nah, adik-adik sudah tonton video pembelajarannya kan? Semoga adik-adik paham ya dan mengerti, dan semoga materi tadi bermanfaat untuk adik-adik. Nah, Ibu Guru punya oleh-oleh buat adik-adik. Oleh-olehnya yaitu tugas. Jangan lupa kerjakan tugas ya. Ibu Guru tunggu dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.